Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya adik-adik melihat dulu di samping kanan kirinya apakah ada sampah? Nggak ada. Oke, baik, terima kasih. Siapa yang mau pimpin doa sebelum memulai pembelajaran? Saya. Oke, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Semua. Oke, alhamdulillah kalau hadir semua. Supaya saya. Oke, silakan. Silakan berdiri adik-adik. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kita untuk berkata, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Terima kasih, silakan duduk kembali. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Saya. Oke, silakan apa ayo? Pelajaran tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara yang pertama yaitu disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintah ada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan secara Apakah kalian mengetahui tentang Bhinneka Tunggal Ika? Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi satu. Apa arti dari semboyan tersebut? Ada yang tahu? Toleransi, saling menghargai, Oke, toleransi, saling menghargai, tolong menolong, merangkul. saling merangkul. Oke. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian lihat tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menyajikan asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai modal sosial. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, peserta didik dapat menunjukkan sikap gotong royong dan mandiri. Yang ketiga, melalui video pembelajaran kebinekaan bangsa Indonesia, peserta didik dapat menganalisis kebinekaan bangsa Indonesia dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok berdasarkan masalah yang tercantum di dalam video. Jadi sebentar kalian akan menganalisis sebuah video permasalahan ya. Sebelum memulai itu, sebaiknya adik-adik perhatikan dulu materi kita hari ini. Kalian pasti sering melihat di lingkungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bukan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan ini pada awalnya ditemukan dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Sutasoma, ditulis oleh Empu Tampilan pada masa kerajaan Majapahit. Kata Bhinneka artinya beragam, kata tunggal artinya satu, dan kata ika berarti itu. Bila disatukan, semboyan ini memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Nah, semboyan ini mengingatkan kita bahwa meskipun masyarakat Indonesia beragam, pada hakikatnya semua warga negara Indonesia adalah satu kesatuan. Jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya ya. Ya, Kak.
Indonesia Raya. Dan yang terakhir adalah lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi keberagaman yang ada haruslah dipahami oleh setiap masyarakat agar dapat menciptakan yang pertama kehidupan yang serasi, kehidupan yang selaras dan seimbang di masyarakat. Lalu agar dapat juga menciptakan pergaulan antar sesama yang lebih akrab dan agar perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat tidak menimbulkan permasalahan. Serta agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik yang disebabkan oleh keberagaman yang ada. Sejak Indonesia merdeka, terjadi beberapa peristiwa konflik antar suku, konflik perebutan wilayah, bahkan konflik antar agama. Konflik-konflik ini dapat menyebabkan perpecahan yang akhirnya dapat merugikan seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, kita harus menjadikan peristiwa-peristiwa konflik yang pernah terjadi sebagai suatu pelajaran agar tidak berulang kembali di masa yang akan datang. Sebenarnya, untuk masyarakat Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai modal besar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, setiap kita perlu memiliki sikap yang baik dalam menanggapi kebinekaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti sikap yang mau memiliki rasa persatuan dan kesatuan, sikap toleransi dan juga menghargai antar golongan, mau mengenali dan juga mau mencintai budaya dari daerah lain. Kemudian sikap tidak lagi memandang perbedaan sebagai sebuah penghambat, dan sikap yang tidak hanya memprioritaskan kepentingan pribadi sendiri. Jadi di situ silakan kita bagi kelompok dulu. Kita bagi kelompok yang kemarin saja. Silakan duduk berkelompok. Hingga sini. Oke. Yang di sini silakan bergabung. Nah, yang ini harus ke belakang. Namun juga yang harus gabung di depan. Jadi silakan ada di LKPD-nya kalian. Coba saya sudah bagikan link, silakan masuk ke linknya. Ya. Jadi ada videonya di bawah, mereka linknya. Nah, ya. Jadi silakan didiskusikan dengan kelompoknya, dianalisis baik-baik permasalahan apa yang terjadi di video tersebut. Ada kesulitan? Tidak.
Oke, sebelum kita presentasi tiap kelompok, silakan perhatikan ice breaking ini. Oh iya. Harus konsentrasi ya. Ini akan menguji konsentrasi kalian. Tebak warna, sebut warna bukan tulisannya. Konsentrasi. Oke. Putih, Ya. putih. Oh. Tinggi. Siap? Sudah siap? Siap. Putih. Putih. Merah, hijau, biru, Hitam. Kuning. satu salah. Merah. Biru. Hijau. Oke, kelompok kedua. Ayo silakan perhatikan baik-baik temannya yang akan presentasi di depan. Oh, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Konflik keagamaan di Poso pada Mei 1998. Latar belakang konflik keagamaan antara Kristen dan Muslim di Poso pada Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia. Fenomena ini tidak semata-mata mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia secara keseluruhan, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kami kelompok 1 hasil diskusi kami. Jadi konflik agama di Poso pada Mei 1998 dan penyelamatan kepribadian bangsa Indonesia. Konflik agama antar Kristen dan Muslim di Poso pada Mei 1998 menyoroti ketegangan antara agama dan bangsa Indonesia. Penting untuk melihat bahwa konflik semacam itu tidak mencerminkan secara keseluruhan kepribadian bangsa Indonesia.
Dan faktor penyebab konflik yaitu misalnya terdapat faktor sejarah, sosial, ekonomi, politik, dan agama yang turut berperan. Konflik semacam ini seringkali dipicu oleh persaingan kekuasaan lokal, ketidakadilan sosial, propaganda agama yang ekstrim, dan ketidakstabilan politik. Ini terkait dengan Pancasila. 1. Kurangnya pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan berdasarkan laporan sederhana tentang konflik agama di Poso pada Mei 1998. Konflik agama antara Kristen dan Muslim di Poso pada Mei 1998 merupakan bagian dari sejarah yang kelam dalam dinamika sosial Indonesia. Fenomena ini tidak sepenuhnya mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia secara keseluruhan, tetapi mencerminkan kompleksitas dalam hubungan antara agama dan antar kelompok di Indonesia. Faktor penyebab konflik tersebut dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, persaingan politik lokal, dan pemanfaatan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan memainkan peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk pada siang hari ini. Baik, saya akan langsung masuk ke materinya. Untuk itu saya perkenalkan dulu apa materi yang akan saya bawakan, yaitu berjudul Dinamika Konflik Keagamaan di Poso pada Mei 1998 dan upaya penguatan kepribadian bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang akan dibacakan oleh Rasul. Konflik keagamaan antara Kristen dan Muslim di Poso pada Mei 1998 menyoroti kerentanan dan kompleksitas hubungan antara agama di Indonesia. Fenomena ini tidak sepenuhnya mencerminkan kepribadian bangsa secara keseluruhan, tetapi menyoroti dinamika kompleks masyarakat Indonesia, khususnya terkait pluralitas agama dan budaya. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, kegagalan dalam menyebarkan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila, dan pentingnya toleransi antara agama dalam pendidikan formal dan non-formal dapat menyebabkan generasi muda. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan tiap materi kelompoknya? Saya. Oke, dari kelompok 2. Baik, kesimpulan dari kelompok kami kelompok 2 bahwa konflik keagamaan di Poso pada Mei 1998 adalah hasil dari berbagai faktor sosial, politik, dan agama untuk memperkuat kepribadian bangsa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Langkah-langkah pembangunan pendidikan, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, pembangunan ekonomi, dan kepemimpinan toleran berbangsa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Presentasi dari masing-masing kelompok. Silakan kalian masuk perhatikan link di dalam itu. Di situ ada tugas mandiri. Jadi kalian lihat di situ ada tugas mandiri di RKPD-nya. Silakan kalian isi. Ada? Jadi kalau gini dia sistemnya bisa kalian di-upload atau kalian jadi jadi ini kalau bisa jadi bablas. Oh iya. Lihat agak satu. Silakan yang sudah bisa dikumpul langsung, bisa juga dikumpul di sini sekarang. Di link. Di link, Weh. Kok keluarnya ini? Di link, Weh. Saya memberikan kesimpulan
Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu meskipun Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya, bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi kita harus menjaga perdamaian sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan kita harus toleransi. Ya, toleransi antar sesama agama. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Bagaimana yang paling kalian suka? Alright. Berwarna. Oke. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau pimpin doa sebelum pulang? Oke. Sebelum pulang, sebelum berakhir maksudnya. Siapa yang mau pimpin bintang? Saya. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa sebagai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ya, men. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.